berbagai pertimbangan baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain. Karena itu saya umumkan secara resmi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mengharapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Balda Dalia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Ibu Sumarham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Habib, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Yang berikut Ketua Bidang Kepartaian, Ketua Bidang Organisasi Pak Yahya Zaini. Kemudian Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Saudara Zulfikar Arse Sadikin. Yang berikut Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-Kekaryaan Pak Pangga Susanto. Ketua Bidang Hubungan Ormas Saudara Fat Arabi. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Saudara Holis Malik. Yang berikut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Saudara Ilham Pangestu. Kemudian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Saudara Yuda Novanza Utama. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Putri Kamarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah Bagian Tengah Singgi Janurat Moko. Nama Jawa soalnya orang Papua bacanya lidahnya agak sedikit. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ali Mufti. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah Mukhtarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Saudara Irjen Purnawirawan Polisi Rik Wanto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Pak Muhyiddin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Musra GD Sumar Janalinggi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Muhammad Uswanas. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Pak Nusron Wahid. Ketua Bidang Pengabdian Sosial Pak Sabil Rahman. Ketua Bidang Kewirausahaan Pak Solihin Kala. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Laode Saiful Akbar. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Mustafa Raja. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Aryo Bimo Nandito Artejo. Ketua Bidang Tani dan Nelayan David Panjung. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Hetiva. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tubagus Imam Aryadi. Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dia Warolesti. Ketua Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Handoko. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin. Dan Ketua Bidang Kepemudaan Said Al-Idrus.
Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Saudara Muhammad Isbakun, Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Saudari Kristina Aryani, Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Dosmar Banjar Nahor, Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan Mahmud Sinaga, Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan Muhammad Sabi, Letnan Jenderal Purnawirawan. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Andi Sumendingga, Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Aziz Samuel, Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Airin Rahmidiani, Ketua Bidang Kebijakan Industri Ilham Permana, Sekretaris Jenderal Pak Sarmuji Muhammad Sarmuji nama lengkapnya, orangnya yang tingginya hampir sama dengan saya, yang kamu tegang soalnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian Hakim Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Riono Asnan, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Priyo Atmojo, mohon maaf, Wakil Sekretaris Jenderal Umar Lesi, Wakil Sekretaris Jenderal Veno TT Leta, Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dia Hatifah, Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Mutakin, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Yulistiana, Wakil Sekretaris Jenderal M. Soim Haris, Wakil Sekretaris Jenderal Sosialisme Hidayat Hasibuan, Bendahara Bendahara Umum Sari Yuliani, nama rambutnya agak pirang. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gabriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahan, Wakil Bendahara Raymond C. Sautar, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat lucu. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Lopati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hukum Ormas, makasih Pak Wakil Ketua. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda Kusuma Nasution, Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Helmi Jen, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Karmila Sari, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Sekarwati, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Iswara, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah Ferry Wawan Cahyono, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ahmad Lalib, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah Adrianus Asia Sidok, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Bambang Heri Purnama, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Haris Andi Surahman. Yang mana Pak? Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusa Herman Hayong, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Soedeson Tanra, Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian Dr. Haji M. Khairul Anam, Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial Febri Henry, Sekretaris Bidang Kewirausahaan Fitri Trisnawati Tanjung,
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Abdul Razak Said. Ini dia ceritakan dulu anaknya Pak Bertang. Berarti ada dua nih, anaknya Pak Yusukala, kedua sama anaknya Pak Bertang. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Abdul Razak Said. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Ahmad Taufan Sujujo. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan Dina Hadiana. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Saat Perdana. Sekretaris Bidang Kepemudaan Kemas Ilham Akbar. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan Deti Batinisi. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup Paul Hutajon. Sekretaris Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Saudara Arnanto. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan Ade Rosi Wailunisa. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Luar Negeri Ahmad Irawan. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Muhammad Setupali. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Fajar Zulkarnain. Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Gali Kartasasmita. Sekretaris Bidang Pertahanan Khairuddin Bustam. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri Rendra Valentino. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan Insinyur Ivan Kuntara. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Abdul Rahman Farisi. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tati Lufiati. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Sirajuddin Wahab. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Mustahudin. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Andi Burhanan Umlutu. Itu untuk ketua dan sekretaris bidang. Kemudian departemen, saya biar ringkas saja baca nama saya atau nama aja biar meningkat waktu. Departemen Nur Masya, Wendy Nugraha, Hernadi Kusmawati, nanti yang bersangkutan nanti cek di SKD tersebut. Ahmad Anama, Marlinda Purnomo, Beni Indra Batubara, Maharani Dede Nasihin, Andia Kumala Parawita, Miranti Dian Kinasi Laksmono, Ichwani Sarifah Surya Suraida, Dr. Haja Andi Fauzia Budiwati Hatta, Busri Arus Sagara, Abner Kadriatma Rawyai, Dian Asapri Nasai, Medina Wiranata Kusuma, Muhammad Al-Amin Mustafa, Rias Nurwandari, Angelina Dia Permata da Silva, Hartini Suraya. Terakhir, Abul Kasim Sangaji, Tria Tanjung, Muhammad Omar Syarif, Ayu Amelinda Hajani, ini dokter ini. Bagus juga supaya bisa periksa lulus kota. Nadia Zuhara Karla, Rizka Nindya Itani, Dia Ramayana Lintang Idayu Sandika, Sanyatul Latifah Dwi Setia Pratiwi, Syarifah Nadia Enda Cahya, Muslim Jaya Butar-Butar, Miranti Amelia Kono, Amriyati Amin, Neriawati, Almanzo Munara, Feti Andre Kini, Katibur Rasidi, Ziko Rolanda,
Gania Kartasasmita Dewi Panjaitan. Teman-teman media, untuk pengurus BPL lengkap 100 kurang lebih 150-an, dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an. Jadi hampir 250-an kurang lebih, kira-kira begitu kita ambil di bawah. Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100, tapi saya melihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai Golkar, maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir. Memang Golkar ini semakin kesini semakin banyak yang mencintai, jadi semakin banyak yang cintai kami membuka diri juga, kira-kira begitu. Berikut adalah dewan-dewan dan badan-badan. Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ketua Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Dewan Etik Prof. Muhammad Hatta. Kemudian Mahkamah Partai Freddy Latumahina. Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu. Dewan Pembina Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Badan Penelitian dan Pengembangan Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Ketua. Lembaga Komunikasi dan Informasi Dev Laksono, Ketua. Pusat Data dan Transformasi Digital, Ketua Maman Abdul Rahman. Badan Saksi Nasional menangkap Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, Bung Samud Basri Ngabalin. Jadi kali ini saya mengangkat Direktur Eksekutif, bukan Kepala Sekretariat. Saya pikir itu teman-teman yang perlu kami laporkan pada sore hari ini. Semoga pengurus yang baru, teman media, saya tahunya ini dari teman-teman media, dan isu apa yang teman-teman dengar untuk Bapak Presiden, mantan Presiden Republik Indonesia 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk mengabdikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian. Tapi kalau doa teman-teman terus, ya Allah alam insyaallah. Tapi ditawarkan nggak Pak? Oke, silakan. Tapi ada suara dari kader di daerah juga nggak sih yang mengaspirasikan Pak Jokowi untuk jadi pengurus, mungkin ada? Oh ya, kalau itu aspirasi banyak. Aspirasi banyak. Tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang dituju ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Ya. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sudah hadir bersama-sama saya dari Sekjen, Bendahara Umum maupun Ketua Umum, dan seluruh teman-teman media,
baik yang hadir maupun lewat Zoom. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan janji saya pada beberapa minggu yang lalu bahwa kami akan mengumumkan pengurus lengkap DPP Partai Golkar pada hari ini. Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan langsung dan membacakan dengan melewati berbagai pertimbangan baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain. Karena itu saya umumkan secara resmi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Nahardilya. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Hafid, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Yang berikut ketua-ketua bidang kepartaian, ketua bidang organisasi Pak Yahya Zaini, kemudian ketua bidang kaderisasi dan keanggotaan Saudara Zulfikar Arsen Sadikin. Yang berikut ketua bidang penguatan ideologi dan karya kekaryaan Pak Pangga Susanto. Ketua bidang hubungan ormas Pak Arabi. Ketua bidang hubungan lembaga eksternal Saudara Holis Malik. Yang berikut Ketua bidang pemenangan pemilu Sumatera Bagian Utara Saudara Ilham Pangestu. Kemudian Ketua bidang pemenangan pemilu Sumatera Bagian Selatan Saudara Yuda Novanza Utama. Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Bagian Barat Putri Kamarudin. Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Tengah Bagian Tengah Singgi Janulat Moko. Nama Jawa soalnya orang Papua bacanya lidahnya agak sedikit. Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Bagian Timur Ali Mufti. Ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Kalimantan Barat dan Tengah Mukhtarudin. Ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara Saudara Irjen Purnawirawan Polisi Rikwanto. Ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi, Ketua bidang ketenagakerjaan dan pengembangan profesi Laode Saiful Akbar. Ketua bidang pengembangan koperasi dan UMKM Mustafa Raja. Ketua bidang pengembangan ekonomi kreatif Nandito Artejo. Ketua bidang tani dan nelayan David Panjung. Ketua bidang pemberdayaan perempuan Hetiva. Ketua bidang pendidikan dan kesehatan Tubakus Imam Aryadi. Ketua bidang lingkungan hidup Dia Resti. Ketua bidang pariwisata seni dan budaya Handoko. Ketua bidang media dan penggalangan opini Nurul Arifin. Dan Ketua bidang kepemudaan Said Al-Idrus. Ketua bidang kebijakan ekonomi Saudara
Muhammad Misbakun, Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Saudari Kristina Aryani, Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjar Nahor, Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan Lampung Sinaga, Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan Muhammad Safi'i Kasino Esa, Letnan Jenderal Purnawirawan, Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Andi Sulingga, Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Aziz Samuel, Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Airin Rahmidiani, Ketua Bidang Kebijakan Industri Ilham Permana, Sekretaris Jenderal Pak Sarmuji, Muhammad Sarmuji nama lengkapnya, orangnya yang tingginya hampir sama dengan saya. Saya tahu tegang soalnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian Hakim Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Riono Asnan, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Priyo Atmojo, mohon maaf, Wakil Sekretaris Jenderal Umar Lesi, Wakil Sekretaris Jenderal Veno Tete Letak, Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dia Hatifah, Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Mutakin, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Yunusdiana, Wakil Sekretaris Jenderal M. Soim Haris, Wakil Sekretaris Jenderal Sosialisman Hidayat Hasibuan, Bendahara Sari Yulianti, Bendahara Umum Sari Yulianti, nama rambutnya agak kering. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gabriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahan, Wakil Bendahara Raymond C. Sautan, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat lucu. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Leopati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, makasih Pak Wakil Ketua Umum. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda Kusuma Nasution, Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Helmi Jen, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Bendahara Bendahara Umum Sari Yulianti, nama rambutnya agak kering. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gabriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahan, Wakil Bendahara Raymond C. Sautan, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat lucu. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Leopati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, makasih Pak Wakil Ketua Umum. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda Kusuma Nasution, Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Helmi Jen, Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera. Setelah 2 pekan di Solo, Jawa Tengah,
Kini Presiden Jokowi bertolak ke Jakarta. Kamis, 7 November 2024. Jokowi didampingi sang istri, Iriana, ketika berangkat ke Jakarta hari ini. Momen keberangkatan ayah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tersebut dibagikan di akun resmi Instagram Jokowi. Dalam video, Jokowi mengenakan kemeja warna putih. Ia tampak menunggu keberangkatan pesawat di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Adapun terkait tujuan ke Jakarta, Jokowi mengatakan dirinya ingin menengok cucunya. Sebagaimana diketahui, setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024, Jokowi memang kembali ke kampung halamannya, Solo. Jokowi dikabarkan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan Partai Golkar pada Kamis 7 November 2024. Namun Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, langsung membantah hal tersebut. Bahlil menegaskan isu mengenai Jokowi yang bergabung dengan Golkar adalah tidak benar. Namun Bahlil mengisyaratkan bahwa akan ada kejutan dalam pengumuman pengurus Partai Golkar sore ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut kembali menegaskan bahwa nama Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada dalam daftar kepengurusan Partai Golkar. Seperti diketahui, Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Golkar melalui Musyawarah Nasional Golkar pada Agustus lalu. Namun, ia baru mengumumkan sebagai susunan kepengurusan Golkar di bawah kendalinya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji juga mengatakan Bahlil akan mengumumkan struktur kepengurusan partainya di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Kamis sore ini. Akan tetapi, ia tidak memberikan bocoran soal susunan lengkap kepengurusan tersebut. Secara terpisah, politikus Partai Golkar, Dev Laksono, memberi sinyal kemungkinan akan ada kader baru yang bergabung ke Golkar. Namun Dev enggan membeberkan siapa sosok kader tersebut. Dia hanya memberi sinyal bahwa sosok itu akan memberi kejutan ke publik. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Ari Setiadi, mengaku enggan untuk menanggapi kabar Jokowi yang akan diumumkan menjadi kader Golkar. Menteri Koperasi RI tersebut hanya membenarkan bahwa saat ini Jokowi sedang tidak berada di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dia enggan merinci apakah Jokowi sedang berangkat menuju Jakarta. Namun berdasarkan informasi terbaru dari unggahan media sosial Jokowi, terlihat ia dan Iriana sedang menuju ke Jakarta. Dalam unggahan tersebut, dia memberikan keterangan bahwa keberangkatannya ke Jakarta tersebut hanya sebatas untuk menengok cucu, karena diketahui saat ini Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sebagai informasi pemirsa, isu Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar sudah mencuat sejak lama. Momen pertama terkait adanya isu tersebut adalah ketika Jokowi mengenakan dasi kuning saat akan melakukan kunjungan luar negeri ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia pada pertengahan Desember 2023 lalu. Saat itu awak media bertanya kepada Jokowi terkait alasan mengenakan dasi berwarna kuning ketika akan melakukan kunjungan kerja. Sembari tersenyum, Jokowi pun tak menjawab secara gamblang soal alasannya memakai dasi warna kuning. Isu Jokowi menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu semakin santer ketika lagi-lagi dirinya ditanya apakah nyaman mengenakan dasi berwarna kuning. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengamini. Seiring berjalannya waktu, Jokowi bahkan sempat diisukan bakal menjadi Ketua Umum Dewan Pembina Golkar pada pertengahan Agustus 2024. Namun Jokowi justru meminta agar awak media bertanya langsung kepada Bahlil. Adapun pernyataan tersebut disampaikan oleh dirinya
usai menghadiri Munas ke-11 Golkar yang digelar di GCC Senayan, Jakarta pada 21 Agustus 2024 lalu. Kurang lebih 150-an, dan di pengurus periode sebelumnya itu sebesar 270-an. Jadi hampir 250-an kurang lebih, kira-kira begitu kita ambil di bawah. Sebenarnya kami berencana untuk paling banyak 100, tapi saya melihat animo dan kader-kader Partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai Golkar, maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir. Memang Golkar ini semakin kesini semakin banyak yang mencintai, jadi semakin banyak cintai kami membuka diri juga, kira-kira begitu. Berikut adalah dewan-dewan dan badan-badan. Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ketua Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Dewan Etik Prof. Muhammad Hatta. Kemudian Mahkamah Partai Freddy Latumahina. Saya pasti membacakan ini dan semua orang lagi menunggu. Dewan Pembina Partai Golkar. Agus Gumiwang Kartasasmita. Badan Penelitian dan Pengembangan Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Ketua. Lembaga Komunikasi dan Informasi Dev Laksono, Ketua. Pusat Data dan Transformasi Digital, Ketua Maman Abdul Rahman. Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Eksekutif DPP Partai Golkar, Bung Samud Basri Ngabalin. Jadi kali ini saya mengangkat Direktur Eksekutif, bukan Kepala Sekretariat, bukan. Saya pikir itu teman-teman yang perlu kami laporkan pada sore hari ini. Semoga pengurus yang baru bisa menjalankan amanah yang baik untuk mewujudkan kerja keras Partai Golkar dalam menyambut seluruh pesta demokrasi untuk memperjuangkan bagian daripada doktrin kenegaraan dan memperjuangkan suara rakyat adalah suara Golkar. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan 5 menit. Kalau tidak ada, alhamdulillah jauh lebih baik karena sudah menjelang maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kayak ini Pak, kan saat ini lagi santer banget isu kalau Pak Jokowi katanya akan masuk Golkar. Mungkin tadi kan dibacakan bahwa nggak ada sama sekali nama Pak Jokowi baik di Dewan maupun pengurus, tapi mungkin apakah sempat ada tawaran dari Pak Bahlil atau mungkin Pak Jokowi, komunikasi antara kedua pihak terkait rencana Pak Jokowi masuk Golkar ini, atau Mas Gibran ke Golkar juga Pak, udah ada komunikasi juga seperti itu? Teman-teman media, saya tahunya ini dari teman-teman media, dan isu apa yang teman-teman dengar untuk bahwa mantan presiden Republik Indonesia 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar
sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa. Seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk membuktikan diri kepada rakyat bangsa dan negara, termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian. Tapi kalau buat teman-teman terus, ya wallahu alam bisawab. Oke, silakan. Oh ya, kalau itu aspirasi banyak. Aspirasi banyak. Tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Ya. Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Mas juga kalau masuk Golkar dengan segala saya. Jadi siapa saja, karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar. Coba bayangkan ketua partai di mana Republik ini yang ketua umumnya dari Papua, baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Dari Aceh, dari sudah ada ketua Partai Golkar dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, sekarang Papua. Coba mana ada. Jadi silakan aja masuk di Golkar, semakin banyak semakin bagus. Biarkan aja, Golkar ini kan partai yang sudah banyak pengalaman, sudah makan asam garam. Kita menghargai proses hukum maupun proses politik. Dan saya mau komunikasi kepada sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Jalankan aja, nggak apa-apa. Ya gitu ya. Baik, terima kasih. Apa ya? Sudah maghrib ya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan pengurus baru partai di DPP Golkar Jakarta pada Kamis petang. Kedatangan Bahlil di markas Golkar langsung disambut oleh Sekjen DPP Golkar Sarmuji. Saat turun dari mobil Lexus hitam berplat nomor RI24, Bahlil langsung diberondong pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu terkait dengan isu bergabungnya Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kepengurusan Golkar. Kepada awak media, Bahlil tidak mengungkapkan secara pasti dan meminta untuk menunggu penyampaiannya nanti. Setelah itu, Bahlil tidak memberikan penjelasan apapun dan berlalu meninggalkan awak media. Kemudian saat mengumumkan susunan pengurus Golkar terbaru, dikatakan bahwa Kahar Muzakir terpilih menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian Golkar. Kemudian nama Bambang Susatyo menjabat sebagai Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Lalu ada pula Adis Kadir yang menjadi Waketum Fungsi Kebijakan Publik 1. Selain itu ada pula nama-nama seperti Ahmad Doli Kurnia yang menjabat Waketum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Bahlil mengatakan total pengurus Badan Pemenangan Pemilu di periodenya jauh lebih ramping jika dibandingkan kepengurusan Golkar ketika dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Pada periodenya saat ini ada kurang lebih 150 pengurus. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode Airlangga, ada sebanyak 250-an. Dewan Pembina Partai Golkar kini dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmitra. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan
dijabat oleh Profesor Dr. Yudi Kusnadi. Sementara Ketua Lembaga Informasi dan Komunikasi diemban oleh Dev Laksono. Namun, pada akhir pengumumannya tersebut tidak ada nama Presiden ke-7 Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam list pengurus baru Golkar. Bahlil kembali menegaskan Jokowi memang tidak ada dalam daftar pembina maupun struktur pengurus Partai Golkar. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, saling pendidikan. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Partai Golkar yang sudah hadir bersama-sama saya dari Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Ketua Umum, dan seluruh teman-teman media, baik yang hadir maupun lewat Zoom. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan janji saya pada beberapa minggu yang lalu, bahwa kami akan mengumumkan pengurus lengkap DPP Partai Golkar pada hari ini. Karena itu izinkan saya untuk mengumumkan langsung dan membacakan dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar dengan memperhatikan sumber pengkaderan baik organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain. Karena itu saya umumkan secara resmi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala susunan pengurus lengkap DPP Partai Golkar periode 2024-2029 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri sebagai Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Yang kedua, Wakil Ketua Umum Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar mana? Oh, ada Pak Kahar. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga. Yang berikut Pak Adis Kadir, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 1. Yang berikut Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera. Yang keenam Pak Wihaji, Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan. Yang ketujuh Pak Aceh Hasan Sadli, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 1. Yang berikut Pak Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik 2. Yang berikut adalah Ibu Mutia Habib, Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral 2. Dan saudara saya Pak Immanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Umum Pemenangan Wilayah Indonesia Timur. Yang berikut Ketua Bidang Kepartaian, Ketua Bidang Organisasi Pak Yahya Zaini. Kemudian Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Saudara Zulfikar Arsen Sadikin. Yang berikut Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-Kekaryaan Pak Pangga Susanto. Ketua Bidang Hubungan Ormas Saudara Fat Arabi. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal Saudara Holis Malik. Yang berikut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara Saudara Ilham Pangestu. Kemudian Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan Saudara Yuda Novanza Utama. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat Putri Kamarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah Bagian Tengah Singgi Januar Moko. Nama Jawa soalnya orang Papua bacanya lidahnya agak sedikit. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur Ali Mufti. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah Mukhtarudin. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara
Saudara Irjen Purnawirawan Polisi Rikwanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Pak Muhyiddin, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusra GD Sumarjana Linggi, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua Muhammad Uswanas, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Pak Nusron Wahid, Ketua Bidang Pengabdian Sosial Pak Sabil Rahman, Ketua Bidang Kewirausahaan Pak Solihin Kala, Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi Laode Saiful Akbar, Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Mustafa Raja, Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Aryo Bimo Nandito Artejo, Ketua Bidang Tani dan Nelayan David Panjung, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Hetiva, Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tubagus Imam Aryadi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dia Resti, Ketua Bidang Pariwisata Seni dan Budaya Handoko, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, dan Ketua Bidang Kepemudaan Said Al-Idrus. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Saudara Muhammad Isbakun, Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM Saudari Kristina Aryani, Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi Dosmar Banjar Nahor, Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan Mahmud Sinaga, Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan Muhammad Safi'i Kasino Esa, Letnan Jenderal Purnawirawan. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri Ridwan Kamil, Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Andi Sumendingga, Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Aziz Samuel, Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria Airin Rahmidiani, Ketua Bidang Kebijakan Industri Ilham Permana, Sekretaris Jenderal Pak Sarmuji Muhammad Sarmuji nama lengkapnya, orangnya yang tingginya hampir sama dengan saya, yang kamu tegang soalnya. Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian Hakim Komarudin, Wakil Sekretaris Jenderal Riono Asnan, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Priyo Atmojo, mohon maaf, Wakil Sekretaris Jenderal Umar Lesi, Wakil Sekretaris Jenderal Veno Tete Leta, Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dia Hatifah, Wakil Sekretaris Jenderal Daniel Mutakin, Wakil Sekretaris Jenderal Dwi Yulistiana, Wakil Sekretaris Jenderal M. Soim Haris, Wakil Sekretaris Jenderal Sosialisme Hidayat Hasibuan, Bendahara Sari Yuliati, nama rambutnya agak pirang. Wakil Bendahara Umum Doni Akbar, Wakil Bendahara Gabriel Putranto Novanto, Wakil Bendahara Ernawati Tahan, Wakil Bendahara Raymond C. Sultan, Wakil Bendahara Revindra Erlangga, Wakil Bendahara Akbar Buhari, Wakil Bendahara Ahmad Mus. Kelihatannya tempat lucu. Sekretaris Bidang Organisasi Derek Lempati, Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Tarjo Ragil, Sekretaris Bidang Hukum Ormas Siti Marhama, Sekretaris Bidang Hukum Ormas, makasih Pak Wakil Ketua. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini Dara Adinda
Kusuma Nasution. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan, Sekarwati. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat, Iswara. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah, Ferry Wawan Cahyono. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur, Ahmad Labib. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah, Adrianus Asia Sidok. Anggota DPR juga. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan dan Utara, Bambang Heri Purnama. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Haris Andi Surahman. Yang mana Pak? Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusa, Herman Hayong. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Papua, Soedeson Tanra. Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian, Dr. Haji M. Khairul Anam. Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial, Febri Henry. Sekretaris Bidang Kewirausahaan, Fitri Trisnawati Tanjung. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi, Abdul Razak Said. Ini dia Tanjung, anaknya Pak Bertang. Berarti ada dua nih, anaknya Pak Yusukala, kedua sama anaknya Pak Bertang. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi, Abdul Razak Said. Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM, Ahmad Taufan Sujujo. Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan, Dina Hadiana. Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Saad Perdana. Sekretaris Bidang Kepemudaan, Kemas Ilham Akbar. Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Deti Batinisi. Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup, Paul Utajon. Sekretaris Bidang Pariwisata Seni dan Budaya, Saudara Arnanto. Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ade Rosi Wailunisa. Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Luar Negeri, Ahmad Irawan. Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Muhammad Setupali. Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Fajar Zulkarnain. Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Gali Kartasasmita. Sekretaris Bidang Pertahanan, Khairuddin Bustam. Sekretaris Bidang Kebijakan Industri, Rendra Valentino. Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan, Insinyur Ivan Kuntara. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi, Abdul Rahman Farisi. Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Tati Lufiati. Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Sirajuddin Wahab. Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria, Mustahudin. Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal, Andi Burhanan Umlutu. Itu untuk ketua dan sekretaris bidang. Kemudian departemen, saya biar ringkas saja baca nama saya atau nama aja biar meningkat waktu. Departemen Nur Masya, Wendy Nugraha, Herna Dwi Kusmawati, nanti yang bersangkutan nanti cek di SK-nya Ahmad Anama, Marlinda Purnomo, Beni Indra Batubara, Maharani Dede Nasihin,